Selamat pagi saudara-saudara. Dalam rangka HUT kemerdekaan RI, banyak dari anggota Cendrawasih ikut kegiatan di Provinsi Papua Barat, di mana gitu ya. Semangat kemerdekaan itu berarti kita semangat memelihara kebangsaan. Tadi saya lewat di daerah Kampung Melayu menuju ke sini, saya lihat ada rombongan baris berbaris pakai kebaya, pakai baju kaos. Memang hari Minggu hari yang paling pas untuk mereka bikin kegiatan HUT kemerdekaan itu ya. Nah, saudara, apa yang kita kenang, apa yang kita hayati dalam rangka kemerdekaan Republik Indonesia ini? Nah, saudara, bagaimana kita bersama-sama memperjuangkan keadilan. Nah, ini yang kita jadikan tema hari ini, memperjuangkan keadilan. Bukan memperlakukan orang masyarakat secara tidak adil. Nah, saya melihat semangat mengembangkan budaya-budaya daerah-daerah itu, pakaiannya itu udah bagus ya. Tapi apakah itu menggambarkan keadilan? Ya, pakai baju budaya apa. Cuman yang kurang saya menonjol di dalam 17 Agustus HUT kita ini adalah kurang keseriat tentang agamanya. Jadi kebersamaan, kesetaraan beragama itu nggak muncul. Ya, jadi kalau suku-suku pakaian adat itu muncul, tapi tentang agama belum muncul. Mungkin nggak berani ya, terlalu menganggap bahwa agama ini setara, gitu ya. Walaupun kita minoritas, tapi setara sebagai warga negara. Nah, di sini kita harus memperjuangkan bagaimana setara. Setara itu termasuk salah satu keadilan tadi. Bagaimana kita menghargai agama lain, tapi agama kita juga dihargai. Nah, menegakkan keadilan itu siapa? Apakah cukup kita hanya berdoa saja untuk menegakkan keadilan? Enggak. Itu harus diperjuangkan, ditegakkan, diperjuangkan. Tapi memang Tuhan yang nanti akan memampukan kita membuat bangsa kita itu berkeadilan dalam hal masalah beragama. Ya, walaupun ada orang semangatnya agama A, agama B jangan menonjol, dibawa, disingkirkan, ada semangat itu. Tapi kelompok-kelompok kebangsaan yang nasional itu kita harapkan makin banyak yang membuat setara, adil. Mau masuk jadi pejabat, mau jadi menteri, bukan berdasarkan agama atau sukunya, tapi berdasarkan kinerjanya. Kalau bisa nanti kapan kita perjuangkan presidennya juga bisa dari agama yang lain, gitu kan? Kalau sekarang ini sangat susah kan? Nah, itu yang kita harus tegakkan, keadilan itu di tengah-tengah bangsa kita ini. Nah, semangat itu harus ada dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, remaja, pemuda yang kita persiapkan menjadi generasi penerus. Dan sekarang generasi Z ini kan paling banyak. Maka kita harus mempersiapkan generasi Z ini untuk menjadi pemimpin yang menegakkan keadilan, yang menganggap setara semua agama yang ada. Nah, ini kita mempersiapkan anak, remaja, pemuda, kita harus persiapkan. Tapi kalau anak, remaja, pemudanya nggak kita persiapkan, terus siapa yang mau menegakkan keadilan itu untuk kedepannya? Makanya kalau sebuah gereja bikin program rencana strategi anak remaja dipersiapkan menjadi generasi penerus, bukan hanya di gereja saja, tapi di tengah-tengah masyarakat. Entah mau dia ikut di partai, mau ikut di mana, di organisasi apa, tapi dia punya visi untuk menegakkan keadilan. Nah, semangat nggak kita ini orang tua untuk mempersiapkan anak kita? Kalau mempersiapkan anak kita itu benar-benar untuk menjadi generasi penerus, kaderisasi, maka
anggaran kita, program kita memang harus lebih besar lagi untuk anak, remaja, pemuda. Jangan sampai ada orang ngomong begini, Bapak Pendeta ini sangat membela anak, remaja, dan pemuda. Bukan saya yang membela, memang rencana strategi kita memang begitu. Jadi komisi kami atau kami kok gak dipedulikan? Lah, kita mau sepakatnya apa? Rencana strategi kita itu apa? Mau mengurusin anak, remaja, pemuda supaya jadi generasi penerus, atau kita mau apa? Mau yang lain? Nah, harus tetapkan dulu. Jadi jangan kita merasa nanti, kok program anak, remaja, pemuda diperhatikan, kami nggak diperhatikan. Ya rencana strateginya begitu. Karena kita mau mempersiapkan, karena kalau nggak tanpa kita mempersiapkan anak remaja untuk masa depan, menjadi pemimpin yang memperjuangkan keadilan, kebenaran. Gimana ya peranan gereja kita? Ya, nggak mungkin tercipta. Masa kita biarkan anak remaja kita hanya jadi generasi yang main game, penikmat kebahagiaan nafsu dunia aja yang dicari-cari. Ya, nongkrong, duduk di kafe aja gitu kan. Apakah itu yang mau kita ciptakan 20 tahun mendatang? Nah, ini yang kita harus pikirkan bersama-sama. Melalui tema ini kita menegakkan keadilan. Nah, saudara, dan itu harus dilatih. Bagaimana kita berlaku adil, ya. Seperti yang dikatakan di Yesaya 56 ayat 1. Apa yang ditekankan di situ? Bagaimana kita menegakkan keadilan? Taatilah hukum dan menegakkan keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku dan keadilanku akan dinyatakan. Jadi Allah mau memberikan keadilan bagi semua suku bangsa. Dan mereka nanti akan berkumpul dan suka berdoa di rumah Tuhan. Orang-orang yang memperjuangkan keadilan adalah orang-orang yang berdoa, bukan orang-orang yang ateis. Itu yang digambarkan dalam Yesaya 56. Jangan orang-orang ateis, orang-orang itu yang memperjuangkan keadilan, malah gereja menjadi penonton. Nah, gitu kan? Orang yang jarang ke gereja, orang yang jarang berdoa, malah memperjuangkan keadilan. Gereja hanya menunggu aja nonton di televisi. Oh begini ya, oh begini, kemudian berdoa. Bukan. Nah, orang-orang yang memperjuangkan keadilan itu dikatakan dalam Yesaya, berbahagialah orang yang melakukannya, menaati hukum dan berbahagia, memperjuangkan, menegakkan. Dia senang. Di rumahnya ada keadilan, di gerejanya ada keadilan, di masyarakatnya ada keadilan. Dia berbahagia dengan memperjuangkan, melakukan kehendak Tuhan dan mempertegakkan keadilan. Nah, inilah yang kita harapkan sehingga nanti makin banyak orang yang tidak percaya Tuhan bergabung. Jangan seperti zaman dahulu di Jerman, ada pemerintah diktator. Kalau diktator udah pasti nggak adil kan? Pokoknya hukum menurut dirinya sendiri. Dia nuduh-nuduh orang bersalah, tapi tidak ada pembelaan bagi orang-orang yang dituduh. Itu diktator itu. Terus gereja diam aja. Maka gereja waktu zaman Hitler itu sangat-sangat tidak berbuat apa-apa. Maka banyak orang benci dengan gereja, keluar dari gereja karena nggak ada yang ditegakkan keadilan. Nggak pernah gereja, pemimpin gereja itu menyuarakan bahwa Hitler atau Stalin itu jahat, melakukan ketidakadilan. Dia diam aja. Nah, Tuhan ingin gereja, jemaatnya menegakkan keadilan. Kalau terjadi tuduhan-tuduhan tapi tidak ada kesempatan membela, ya. Nah, saudara, inilah yang Tuhan inginkan sehingga orang senang masuk ke gereja karena di gereja diperjuangkan keadilan. Bukan menindas orang yang lemah, yang tidak berdaya, mengusir gitu ya. Nah, saudara, inilah yang kita harapkan
Jadi menegakkan keadilan itu membuat orang asing menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan yang menegakkan keadilan. Nah, itulah ya, yang kita imani. Yesaya 56, kita semoga bisa benar-benar berjuang ya, mempersiapkan diri kita, anak-anak kita, dan kita berlaku adil dalam keluarga kita. Nah, bagaimana berlaku adil itu? Ya, tidak ada diskriminasi, itu namanya berlaku adil ya. Tidak ada diskriminasi dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam masyarakat. Kalau diskriminasi kan, ini suku ini, kelompok ini yang tinggi, jabatannya, kuasanya, menyingkirkan orang-orang yang lemah. Ya. Nah ini kalau seperti ini ya, hanya orang yang jabatannya tinggi, oh itu yang kita hargai, yang kita sembah. Kalau ada yang kecil-kecil, ya nggak usah dihargai lah. Kalau ada pendapatnya, nggak usah didengar lah, gitu ya. Kalau ada misalnya, ini sebuah gereja ya, yang salah itu adalah orang yang punya jabatan, kekayaan, diam-diam, nggak usah kita ganggu ya, biarin aja, salah nggak apa-apa, kita terima, asal uangnya ada terus ya. Tapi begitu orang kecil, begitu dia salah, wah dicari-cari kesalahannya. Dan yang lebih tidak adilnya adalah dia dituduh melakukan ini, dituduh melakukan ini. Tapi majelis jemaat tidak pernah mendengar pembelaan. Jadi hanya diputuskan dia bersalah, harus keluar dari gereja ini. Kalau di pengadilan, yang disebut adil itu adalah kalau orang dituduh, ada penuduh, ada pendakwa, ada jaksa penuntut itu menuduh ya, menyampaikan tuduhannya. Tapi harus adil juga orang yang bersalah untuk melakukan pembelaan dan dibimbing oleh pembela. Baru ada hakim yang netral, tidak memihak A, tidak memihak B. Allah itu adil. Dia nggak langsung menghukum Kain. Dia nanya dulu, Kain, apa yang kamu lakukan? Jelaskanlah dahulu. Tapi Kain nggak mau menjelaskan, malah bikin pembelaan yang nggak benar, gitu kan? Tapi langsung Tuhan hukum nggak? Enggak. Kamu harus mati hari ini, masuk neraka, enggak. Kasih kesempatan mengalami pertobatan sampai nanti Tuhan Yesus datang kembali. Itulah keadilan Allah. Itulah anugerah Allah. Jadi gereja kalau menegakkan keadilan, misalnya ada seorang suami menuduh istrinya selingkuh misalnya. Ya, suami menuduh istrinya selingkuh. Nah, ini suami ini anak orang kaya, anak apa? Kita dengar, gimana? Oh begini. Iya. Berarti si istri yang salah. Keluarkan dia dari gereja. Apakah begitu sikap gereja yang adil? Tidak. Gereja yang adil akan memanggil juga si istri yang dituduh selingkuh. Nah, tanya, benarkah? Bagaimana pembelaanmu? Kalau perlu dibimbing oleh pembela. Dan gereja adalah sebagai hakim yang tidak memihak kepada A, tidak memihak kepada B. Setelah mendengar pembelaannya, benarkah kamu selingkuh? Oh begini Pak, begini Pak. Baru diputuskan. Oh, harusnya begini. Dan namanya gereja seperti Tuhan, enggak langsung kamu keluar dari gereja ini, enggak. Makanya dalam tata gereja tidak ada yang langsung orang keluar dari gereja ini, enggak ada. Harus dibimbing untuk mengalami pertobatan kalau benar salah. Kalau ternyata suami yang salah menuduh-nuduh, dia juga harus melakukan pertobatan. Jadi itulah keadilan. Didengar pembelaan. Tapi kalau tidak, maka itu menuduh tanpa ada pembelaan, tanpa dia menjelaskan, tanpa klarifikasi. Pastoral
Itu semacam keadilan. Yang menuduh anak ini jahat, kita dengar. Kemudian si tertuduh kita dengar juga. Melalui pastoral, kalau bersalah, kita dorong bertobat. Berdamailah, berdamai. Itulah pastoral. Dan pastoral itu adalah keadilan. Nah, di rumah juga begitu. Anak mengatakan ini jahat, kakak jahat, ini jahat. Itu kan tuduhan. Ya, jangan langsung, oh iya, jahat kakakmu ya, jahat adikmu ya. Langsung dipukul. Enggak. Keadilan itu adalah kita mendengar dulu pembelaan dari si yang dituduh. Kita sebagai orang tua, sebagai hakim yang tidak memihak ke A, tidak memihak ke B. Nah, itulah disebut dengan keadilan. Tegakkanlah keadilan di rumah. Jadi kalau ada gosip-gosip si ini jahat, si ini selingkuh, si ini mencuri uang, itu baru tuduhan. Maka kita harus percakapan. Apakah kamu bisa membela masalah ini? Oh begini Pak. Kalau ternyata dia salah, ayo kita perbaiki. Kalau ternyata yang tuduhannya salah, kita perbaiki. Dan ada rekonsiliasi. Jangan biarin orang berantem aja kerja. Gara-gara tuduhan. Nah, gereja atau jemaat, ayo perjuangkan keadilan. Dengan tidak hanya sekedar mendengar tuduhan, tapi juga mendengar pembelaan. Nah, itulah kira-kira orang-orang yang benar-benar mau menegakkan keadilan terlatih. Dan dalam Mazmur dikatakan Allah memerintah dengan adil menuntut suku-suku bangsa. Ya. Kita bersyukur kalau Allah adil. Kita bersyukur kalau keluarga kita adil. Kita bersyukur kalau jemaat kita adil. Kita bersyukur kalau masyarakat kita, pemimpin kita juga adil. Ya kan? Kalau belum, kita minta Tuhan kasihanilah aku, berkatilah aku, ya. Dan orang yang menaati kehendak Tuhan pasti akan diberkati. Tuhan yang orang memperjuangkan keadilan pasti diberkati Tuhan. Ya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu karena engkau memerintah dengan bangsa-bangsa dengan adil. Kenapa kita memuji Tuhan? Karena kita melihat Allah itu adil, tidak pernah langsung menghukum. Makanya dikasih kesempatan bertobat. Ayo, inilah pengampunanku, inilah anugerahku, kamu menyesali dosa. Enggak langsung dimasukkan ke neraka. Maka dikirimlah Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Itu anugerah dari Tuhan. Dan kita bersyukur dengan keadilan Allah tersebut. Enggak cepat-cepat menghukum. Beda dengan orang tua, dengar anaknya mengadu tentang kakaknya, langsung dihukum. Oh, ya, itu kalau langsung memukul, itu sudah menghukum. Gitu. Nah, kita itu tidak adil. Setiap ada orang menuduh, dengar dulu. Anakku yang A, kamu nuduh abangmu atau adikmu bersalah. Ayo kita dengar pembelaan dia. Bertemu. Nah, ini. Jangan langsung menghukum. Bersyukurlah kalau orang tua bisa seperti Allah. Tidak langsung menghukum. Tidak langsung mengusir. Kenapa kamu narkobaan nak? Kenapa kamu ini nak? Kenapa kamu jahat nak? Harus dibuka. Kenapa? Jangan langsung emosi. Kamu terlibat narkobaannya. Keluar dari rumah ini. Memalukan orang keluarga. Nah, kita harus tanya. Harus ada pembelaan dari dia. Kenapa nak? Kenapa nak? Kalau memang salah, kita dorong dia untuk menyesali dosa. Itulah anugerah. Allah sudah mencontohkan anugerah. Dan itulah juga yang Tuhan berikan dalam Roma 11 tadi. Anugerah Allah. Tidak pantas kita untuk menerimanya. Dan itu juga lah yang Tuhan Yesus berikan kepada perempuan Kanaan. Yang orang kafir, orang Kanaan, musuh bangsa Israel. Tapi Tuhan katakan, ini kan untuk orang Israel aja anugerah ini. Tapi karena kamu memintanya, kamu memohon beriman dengan sungguh-sungguh, kamu tetap tidak menyerah untuk berdoa. Nah, ini contoh dari orang yang berdoa yang sungguh-sungguh, pasti ada berkatnya. Tapi yang diminta sesuai kehendak Tuhan. Yaitu apa? Yang diminta kesembuhan bukan bagi dirinya,
tapi kesembuhan bagi anaknya yang kerasukan setan. Akhirnya Tuhan Yesus, aku sembuhkan. Jadilah sesuai dengan kehendak. Langsung sembuh nggak si ibu? Ibu nggak sakit. Ibu tahu nggak anaknya sembuh? Nggak tahu. Tapi begitu dia pulang, dilihatnya anaknya sembuh. Saudara, itulah doa orang beriman. Doakan anak kita yang kerasukan main game. Main game kerasukan nggak? Kerasukan itu kan. Masa tiap hari main game terus? Itu kerasukan. Doakan Tuhan, jangan sampai kerasukan kejahatan, jangan membuang waktu, jangan malasnya. Tuhan kasihanilah kami anakku ini. Sesuai dengan kehendak Tuhan nggak tuh? Dilepaskan dari kerasukan. Doa. Maka Tuhan akan memberikan berkatnya, anugerahnya. Maka minta terus sama Tuhan. Walaupun Tuhan sepertinya tidak mendengar ya. Perempuan Kanaan itu tidak mendengar kan? Tuhan Yesus tidak mendengar pertama sekali kan? Benar ya? Kasihanilah aku anak Daud. Tuhan Yesus lewat aja. Doa kita seperti itu. Jangan pernah berhenti meminta sesuai kehendak Tuhan. Walaupun kita merasa Tuhan nggak dengar ya. Minta sampai Tuhan memberkati kita agar dibebaskan dari kerasukan iblis, kerasukan nafsu, kerasukan apa. Minta sama Tuhan. Maka Tuhan menganugerahkan, mengampuni, memperbaharui kehidupan kita. Dan kita bersukacita, kita bersyukur kalau mendapatkan anugerah. Itulah gereja dalam anugerah untuk menegakkan keadilan. Kita yang diberi anugerah, mari kita bersama-sama memperjuangkan keadilan. Di rumah kita, di gereja kita, tengah-tengah masyarakat. Siap menerima anugerah Tuhan yang mendorong kita untuk menegakkan keadilan? Siap, mari kita masuk dalam saat hening sejenak.